Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 11 ya, bukunya Slavin ya, Effective Learning Environments atau lingkungan belajar yang efektif. Nah, kita nanti akan berusaha mengcover beberapa poin ini. Jadi melalui pembelajaran kali ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengaruh waktu ya pada proses belajar, mendiskusikan bagaimana mencegah dan mengatur misbehavior siswa, kemudian mengidentifikasi strategi untuk mencegah dan merespon masalah perilaku siswa, dan mendeskripsikan lingkungan belajar yang efektif dalam pembelajaran. Nah, kita masuk ke lingkungan belajar yang efektif ya. Jadi apa itu lingkungan belajar yang efektif? Nah, ini merupakan strategi yang digunakan guru untuk menciptakan pengalaman kelas yang positif ya, yang produktif ya. Nah, ini disebut juga classroom management ya. Nah, jadi strategi untuk menyediakan lingkungan belajar yang efektif itu tidak hanya mencegah dan merespon misbehavior ya, tapi juga yang justru lebih penting ya adalah menggunakan waktu di kelas dengan baik ya. Pemanfaatan waktu gitu ya, kemudian menciptakan atmosfer yang kondusif ya agar siswa itu tertarik ya, punya interest dan berkeinginan untuk bertanya. Jadi mewujudkan lingkungan kondusif agar mahasiswa itu berani bertanya juga gitu. Kemudian mendukung aktivitas yang melibatkan pikiran dan imajinasi siswa gitu. Nah, jadi jika sebuah kelas itu tidak ada masalah misbehavior, jadi siswanya itu menurut gitu ya, ini bukan berarti ini otomatis menjadi kelas yang efektif gitu ya. Karena tadi kelas yang efektif itu harus mempunyai lingkungan yang kondusif tadi ya, untuk agar siswa tertarik dengan pelajaran, agar siswa tertarik untuk beraktivitas ya, mengerjakan tugas, kemudian penggunaan waktu yang lebih baik gitu ya, dan juga aktivitas-aktivitas yang melibatkan memaksa atau mendorong siswa untuk berpikir dan berimajinasi gitu. Nah, pendekatan yang paling efektif ya dalam classroom management itu adalah effective instruction ya, atau pengajaran yang efektif gitu ya. Sebenarnya kita sudah membahas ini ya di chapter 7 dan 8 ya. Di antaranya adalah struktur aktivitas kelas yang baik ya, yang membuat siswa itu terlibat ya, engage ya. Nah, pengajaran yang mengakomodasi minat siswa gitu ya, membuat siswa itu termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas ya, yang menantang kemampuan mereka gitu ya. Nah, model pengajaran seperti ini itu nanti otomatis akan jarang mengalami masalah manajemen gitu ya. Nah, masalah manajemen, masalah termasuk misbehavior juga gitu ya. Nah, tapi walaupun dengan effective instruction tadi ya, pengajaran yang efektif tadi, pasti ya kemungkinan tuh akan tetap ada siswa yang misbehave gitu ya. Siswa itu karena siswa memang beragam ya, ada yang ketika misbehave itu nanti dengan pandangan guru saja, atau didekati, atau dipegang pundaknya gitu sudah cukup mengingatkan siswa ya. Tapi ada yang ini tidak efektif gitu ya. Untuk siswa lain ini perlu konsekuensi yang
lebih itu ya untuk mengontrol misbehavior gitu. Nah, nanti materi pada bab ini itu berfokus pada penggunaan waktu di kelas ya, kemudian menciptakan effective learning environments ya, atau classroom management ya, dan yang ketiga adalah masalah pendisiplinan ya, atau disiplin ya. Nah, menciptakan effective learning environment itu melibatkan organisasi aktivitas kelas ya, instruksi atau pengajaran, dan material ya, agar penggunaan waktunya itu lebih efektif gitu ya. Nah, juga menciptakan kelas yang enjoyable ya, menggembirakan ya, kemudian produktif gitu ya, dan meminimalisir gangguan ya, disrupsi ya. Nah, kedisiplinan atau disiplin itu terdiri dari metode-metode yang digunakan untuk menghindari masalah perilaku ya, atau mengatasi masalah perilaku yang sudah ada sehingga bisa mengurangi kemunculannya di masa depan gitu. Nah, itu dulu untuk bagian ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang alokasi waktu ya di video berikutnya ya. Terima kasih. Ini sumbernya sekali lagi dari chapter 11 ya, Effective Learning Environments ya. Silakan dicek ya sumber aslinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.